Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman pada kuartal final hari kedua antara Sergei Karjakin menghadapi Sam Saklan. Perlu diketahui, Sam Saklan telah mengalahkan Sergei Karjakin pada hari pertama. Untuk itulah, apakah Sergei Karjakin dapat bangkit? Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Sergei Karjakin putih memulai langkah dengan pion ke-4 dan hitam membalas dengan pion ke-6. Pertahanannya cukup solid, pertahanan Prancis. D3, kita lihat di sini putih memilih variasi D3, King's Indian Attack pada pertahanan Prancis. Pion ke D5, kuda ke D2, kuda ke F6, kuda ke F3, gajah ke E7, mempersiapkan rokade, dan pion ke G3 mempersiapkan fiancé atau gajah, lalu dilanjutkan rokade. A5, maka gajah ke G2 sesuai rencana. A4, maka sebelum pion ini melaju ditahan dengan A3. Pion ke C5, putih rokade, kuda ke C6, benteng ke E1, yaitu mensupport pion maju ke depan. Di sini hitam rokade, maka sesuai rencana pion ke E5 mengancam kuda. Kuda ke D7, kuda ke F1, di mana rencana putih untuk memajukan pion ke depan sehingga petak H2 ditempati oleh kuda. Hitam melanjutkan dengan pion ke B5, memajukan pion juga mempersiapkan fiancé atau gajah. Pion ke H4, gajah ke B7. H5 yaitu mendorong pion ke depan sehingga H6. Sebelumnya apabila sesuai rencana dari hitam sebelumnya B4, maka jelas ini langsung H6 teman-teman. Apabila dimakan tentunya file ini akan terbuka ke depan dan cukup berbahaya. Sehingga G6 maka kuda ke H2. Lihat teman-teman, di sini posisi putih cukup nyaman ke depan. Untuk itulah kita kembali di sini langsung terlebih dahulu dengan H6, maka dilanjutkan gajah ke F4, yaitu dengan mensupport menambah pion ke depan juga mempersiapkan menteri untuk mengancam pion H6. Di sini menteri ke B6, menteri ke D2, benteng ke C8. Cukup penting untuk mundur nantinya gajah sebagai perlindungan apabila ada trik. Sebelumnya apabila kita ambil langkah slow D4, yaitu juga membuka aktifnya gajah ke depan, maka ini akan dibalas dengan gajah memukul pion teman-teman. Pion menerima kembali, maka menteri memukul pion. Kita lihat, inilah posisi terbuka dan benteng masih menghalangi raja ke depan, dan kuda akan aktif ke depan membantu permainan. Oleh karena itulah teman-teman, cukup penting di sini dengan benteng ke C8, maka dilanjutkan dengan G4. Sehingga menteri mundur ke D8 mencegah juga untuk pion melaju ke depan, sehingga kuda ke H2 saat ini. Benteng ke A6, raja ke H1, yaitu membawa benteng ke depan ke G1. B4, benteng ke G1 sesuai rencana, kuda ke F8, yaitu sebagai defender ke depan, mungkin bermanuver sehingga mencegah pion melaju. Di sini pion memukul pion teman-teman. Pion memukul kembali D4. Lihat, tujuan D4 juga memajukan pion memukul pion sebelumnya supaya pion ini menjadi stuck sehingga gajah ini menjadi pasif. Di sini kuda ke A5. Langkah yang kurang akurat yang dibuat oleh hitam. Dan memang di posisi ini cukup sulit untuk menemukan langkah terbaik. Tetapi komputer menunjukkan teman-teman bahwa A3 layak dipertimbangkan. B3, maka kuda ke H7 cukup penting untuk mencegah pion melaju. Namun di sini kita kembali tentunya kita mencoba dengan kuda ke A5 dengan rencana bermanuver ke depan mengancam menteri. Sehingga di sini G5 sesuai rencana, maka kuda ke C4 sesuai rencana. Menteri ke C1 tetap mempertahankan diagonal sehingga pion memukul pion. Gajah memukul kembali. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Dan hitam memainkan dengan B3. Sebelumnya, mengapa tidak gajah memukul gajah? Maka kuda memukul kembali. Kita lihat, di sini memajukan pion ke depan, membuka gajah sehingga benteng cukup aktif ke depan.
Untuk itulah di sini apapun opsi sebelumnya bahwa putih sudah sangat unggul di posisi ini. Di sini dicoba dengan B3, maka dilanjutkan dengan gajah memukul gajah. Menteri memukul kembali, gajah ke F1. Kita lihat teman-teman, tujuan utama gajah bermanuver sehingga kita lihat bahwa ini sangat berbahaya ke depan. Mungkin disupport oleh pion atau bahkan disupport oleh menteri. Di sini pion ke A3, yaitu mengancam pion ke depan, mengancam benteng dan menteri. Tetapi sebelumnya, di posisi ini dibahas secara live, alangkah lebih baik untuk menunda kekalahan yang lebih cepat dengan F5 teman-teman. Membuka akses menteri melindungi pion. Apabila N pasan tentunya maka menteri memukul kembali. H6 maka G6 teman-teman. Pion memukul pion, pertukaran benteng. Dan kita lihat, memang di sini putih tetap lebih baik di mana menteri ke depan bermanuver dan kuda ini sedang dipin oleh gajah dan posisi raja sangat tidak nyaman. Namun tentunya ini sedikit lebih baik dan sedikit lebih bertahan. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman, kita kembali ke partai hasilnya. Di posisi ini Sam Saklan memainkan dengan pion ke A3, maka coba teman-teman, Anda pause pada ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion, mengorbankan benteng. Tentunya apabila tidak diterima ancaman skakmat ke depan. Oke, sehingga raja wajib menerima, maka ada kuda ke G4. Cukup penting teman-teman. Di sini F5 tentunya. Apabila di posisi ini langsung kita ambil pion memukul pion ini, maka jelas di sini ada menteri ke H6 skak. Raja ke G8, kuda ke F6 skak. Tidak pilihan kecuali menteri menerima bukan, maka pion menerima, dan apapun opsi hitam selanjutnya bahwa menteri ke peta G7 tidak terhindarkan untuk skakmat. Dan untuk itulah di posisi ini masih dicoba dengan pion ke F5, yaitu membuka akses raja kabur. Di sini pion memukul N pasan skak, karena apabila langsung menteri ke H6 skak, di sini raja bisa kabur teman-teman, menyelamatkan diri sehingga setelah aman pion ke depan memukul pion. Oleh karena itulah harus di sini N pasan terlebih dahulu melakukan skak sehingga menteri memukul, maka kuda langsung memukul menteri. Di sini pion memukul pion juga mengancam menteri, maka menteri ke G5 skak. Raja ke F7, H6, ancaman skakmat karena tidak mungkin pion langsung memukul benteng karena menteri ke G7 skakmat. Kita lihat bahwa pelarian dikontrol oleh putih. Di sini dilanjutkan masih dengan kuda ke G6, maka kuda ke H4. Tetap ancaman yang cukup serius. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Hitam memainkan dengan pion memukul benteng, dan ia cukup gentleman. Saya mengira bahwa Sam Saklan gentleman. Dia tahu bahwa rajanya akan skakmat dan dia membiarkan hal itu terjadi. Tetapi sebelumnya teman-teman, apapun opsi dari hitam di posisi ini, bahwa hitam sudah kalah. Tetapi di sini hitam tidak resign teman-teman. Semisal raja ke E7 mungkin untuk kabur ke depan, ada kuda memukul kuda skak. Raja ke D6 ada menteri ke G3 skak. Raja ke C6 ada kuda ke E7 skak. Lihat teman-teman, apabila raja berpindah ke B5, maka menteri memukul pion B3 skakmat. Dan apabila raja ke B6, maka kuda ke D7 skak. Raja ke A7, kuda memukul benteng skak. Gajah menerima, maka menteri ke B8 skakmat. Oke teman-teman. Dan apabila di dalam posisi ini benteng mencoba ke G8 mensupport kuda, ada H7 teman-teman. Benteng ke G7, maka di sini kuda memukul kuda terlebih dahulu. Karena apabila di dalam posisi ini pion promosi memukul benteng, maka pion juga promosi menjadi kuda, dan ini langsung skakmat teman-teman. Kita lihat skakmat dengan 3 kuda. Dan apabila di dalam posisi ini benteng yang memukul kuda, maka jelas pion promosi menjadi kuda skak. Raja ke E7, menteri memukul benteng. Dan apapun opsi dari hitam, kita ambil promosi, maka jelas ini akan 2 skakmat teman-teman. Oke, dan kita kembali ke partai aslinya. Di sini Sam Saklan begitu gentleman, ia meneruskan sampai akhir dengan pion memukul benteng skak, maka tentunya Sergei Karjakin melanjutkan dengan menteri memukul kuda skak,
Raja Ki-7, Menteri Ki-7 skak, kemanapun Raja melangkah. Dan di posisi ini, Samsaklan memainkan Raja berpindah ke D6, maka Menteri Ki-7 skakmat. Dan ini yang terjadi teman-teman, skakmat di tengah permainan, dan Samsaklan membiarkan hal ini terjadi sehingga dicatat di dalam sejarah. Bagaimana teman-teman? Kita melihat bahwa Kerjakin dapat comeback sehingga mereka akan melaju ke tiebreak nanti malam. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut adalah hasil setelah quarter final hari kedua, di mana Samsaklan dan Sergei Kerjakin akan ke tiebreak, masih poin sama. Magnus Carlsen mengalahkan Edin Bakrot, Jan-Christoph Duda mengalahkan Vidit Santos Kuraji, dan Vladimir Fedosev mengalahkan Muhammad Amin Tabatabai. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini. Dan betul langkah terbaik ialah dengan benteng ke F2 teman-teman ya. Karena apa? Ada ancaman kuda ke depan, ke H3 dan skakmat. Apa yang harus dilakukan? Apabila benteng memukul benteng, maka benteng ke E1 skak. Baik kuda menutup ataupun benteng sama saja, yaitu kita ambil benteng, maka kuda ke H3 skakmat. Oke? Dan apabila di dalam posisi ini gajah yang memukul kuda, maka jelas benteng melakukan skak ke G2. Raja ke H1, benteng memukul kuda open skak. Di mana pion menutup dimakan saja skak, benteng menutup, dan gajah memukul benteng skakmat. Dan berikut solusinya, kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan, oke? Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side.